Aye, masih di Dulbar Ngulik, ngilik-ngilik gaya asik. Oke, kita kali ini muter dan moving keliling kita tentang parlemen, parlementaria, DPRD Kota Bekasi punya. Kita akan ngulik seputar anggota DPRD di Kota Bekasi. Apa aja kerjaannya? Kulik! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di Dulbar Ngulik. Kita sekarang bersama dengan Bang Heri Purnomo, anggota DPRD Kota Bekasi, fraksi PDI Perjuangan. Salam sehat, Bang Heri. Salam sehat. Panggilannya, sapaan akrabnya Bang Herpur ya? Iya, betul. Bang Herpur, untuk diketahui nih ya, Bang, masyarakat mungkin ada secuil yang belum tahu ya tentang Abang ya. Ya, kan Abang terkenal juga nih, termasuk juga Herpur. Bang Herpur ini Komisi 4. Fokus salah satunya adalah pendidikan ya Bang ya? Iya. Coba kita coba kulik-kulik nih pengetahuan atau ilmu-ilmu tentang pendidikan nih ya di seputar dapil atau daerah pemilihan. Bang Herpur, pendidikan di wilayah mana, Pondok Melati ya? Itu gimana Bang? Pandangan Abang Bang? Iya. Terima kasih Bung Nugi. Berbicara dengan pendidikan di Kota Bekasi, khususnya di daerah pemilihan dapil saya di Kecamatan Pondok Melati, ini memang suatu yang sangat menarik yang kita bahas pada siang hari ini. Jadi ada beberapa hal terkait dunia pendidikan di wilayah saya, dapil saya di Kecamatan Pondok Melati. Walaupun ke depan daerah pemilihan saya sudah berubah dari daerah pemilihan 5 Pondok Melati dan Pondok Gede, sekarang udah bergeser dapil 4 namanya Pondok Melati, Jati Asih, Jati Sampurna. Dan perkembangan dunia pendidikan di Kota Bekasi sangat luar biasa, dan juga ada yang perlu juga kita kritisi dan juga perlu kita ingatkan pemerintah Kota Bekasi, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Bekasi, untuk serius membangun dunia pendidikan di Kota Bekasi, khususnya di Kecamatan Pondok Melati. Di Pondok Melati sendiri ada beberapa sekolah dasar yang cukup banyak, dan hampir tiap tahunnya itu lulusan dari sekolah dasar itu cukup lumayan besar, hampir 2.500 siswa. Sedangkan mereka yang ingin melanjutkan sekolah menengah pertama ini, khususnya negeri ini, agak memprihatinkan, karena memang di wilayah Kecamatan Pondok Melati ini baru ada SMP Negeri 1, namanya SMP Negeri 35, yang berposisi di wilayah Kelurahan Jatiwarna. Gitu. Jadi kalau menurut saya tidak seimbang dengan jumlah lulusan sekolah dasar per tahun. Untuk yang negeri nih ya? Untuk negeri. Memang ada sekolah swasta nggak begitu banyak di wilayah kita, tapi dengan jumlah penduduk yang semakin padat, apalagi di Kecamatan Pondok Melati ini ada 4 kelurahan. 4 kelurahan itu jumlah yang penduduknya paling padat adalah kelurahan Jatirahayu, hampir 60.000, sekitar 57 atau 56 lah ribu jumlah penduduk. Lulusan SD negeri yang lebih banyak pengennya ke SMP negeri, berapa persen kira-kira Bang? Kalau bicara persentase? Kalau bicara persentase ini ya cukup besar kalau dibandingkan dengan ini kan kita bicara jumlah penduduk. Misalnya di Jatirahayu ada 60.000, wilayah kelurahan lain mungkin di bawahnya itu.
Tapi kan sekolah posisinya ada di wilayah Kelurahan Jatiwarna. Beda ya. Beda. Nah, wilayah Kelurahan Jatirayu ini dengan jumlah penduduknya hampir 60.000 ini nggak ada sekolah sama sekali. Baru ada IOSB, unit sekolah baru namanya SMP 57, tapi kan nggak punya bangunan. Masih numpang. Masih numpang. Seperti itu. Nah, kalau pantauan abang, penilaian abang ya mengenai sistem baru ini yang zonasi itu ada afirmasi, prestasi, zonasi. Itu menurut abang sudah waktunya belum sih Kota Bekasi menjalankan itu atau gimana, Bang? Ya memangnya kan program ini kan dari pemerintah pusat yang harus diikuti oleh pemerintah daerah. Siap. Ya, kecuali ada perubahan dari pemerintah pusat, baru kita mengikuti. Artinya program ini kan memang wajib ya, Iya. harus dijalankan di daerah. Betul. Nah, kalau berarti solusinya dari kekurangan-kekurangan itu menurut abang apa, Bang? Kalau menurut data Dinas Pendidikan ya, tahun 2022 tuh masih ada beberapa sekolah menengah pertama di wilayah Kota Bekasi itu dari 12 kecamatan itu di atas 3 SMP negeri. Nah, di Pondok Melati itu hanya ada 1 SMP negeri. Di 1 kecamatan? Iya. Gitu. Jadi di tahun 2023 ini di wilayah tetangga kita sudah ada SMP baru kayak Pondok Gede. Itu ada yang berbatasan dengan warga Kelurahan Jatirayu itu udah ada SMP baru. Kalau nggak salah SMP 43 atau 44 gitu. Nah, terus di Kecamatan Jatisampurna juga nambah dua sekolah. Nah, ini di kita ini cuma 1, Kecamatan Pondok Melati. Pondok Melati masih bertahan ya 1 ya? 1. Masih bertahan. Ini kalau kita lihat kan ini salah satu persoalan ya, salah satu kendala yang harus ada solusinya. Nah, kalau untuk sekolah swasta nih, Bang, kita bicara sekolah swasta. Iya. Bantuan apa sih yang pemerintah berikan kepada warga yang kurang mampu misalnya? Misalnya akhirnya ya udah kita masuk swasta aja lah gitu kan? Iya. Nah, apa bantuannya sih, Bang? Bantuan pemerintah tuh apa aja sih? Kan 2 tahun lalu kan pemerintah sudah bekerja sama ya dengan sekolah-sekolah swasta SMP melakukan MOU untuk siswa yang memang nggak masuk negeri ditampung di sekolah swasta tersebut dengan biaya tertentu, ada yang di-cover oleh pemerintah kayak begitu. Tapi kan masyarakat kita ini kan inginnya kalau kita turun ke bawah maunya sekolah negeri. Negeri semua ya. Ini yang kita harus kerja keras mengedukasi masyarakat. Padahal kalau SMP swasta juga kan ada yang bagus. Iya, iya. Ya kan? Banyak lah ya bagus. Banyak. Cuma kan ya itu tadi, mereka udah terframing anak saya maunya SMP negeri, kata gitu kan. Nah, makanya karena saya juga memberikan edukasi bahwa swasta juga ada yang bagus, Bu, gitu. Tapi kan bagusnya juga nggak seperti Al-Azhar atau apa, tapi kan mereka juga dari segi biaya kan tinggi. Ada ukurannya lah ya. Iya, berarti apa? Berarti pihak sekolah swasta harus meningkatkan kualitasnya juga. Seperti itu. Jadi kita juga ambil jalan solusinya, dan memang Pondok Melati itu sudah sangat urgent untuk ada sekolah negeri lagi. Iya. Untuk tingkat SMP. Ya. Iya. Kalau kita kan lihat banyak juga di medsos nih ya, yang miris kita lihat sampai anak-anak kayak gini nih, Bang. Nanti kita lihat dulu. Tadi yang kita lihat, Bang, itu ibaratnya kalau anak SD ke SMP kan sebenarnya anaknya nggak ngerti apa-apa ya. Betul. Kalau ini penilaian masyarakat umum nih, itu banyakan rata-rata orang tuanya yang kepengen, gitu kan. Kalau anaknya kan ya mau dimanapun terima, namanya anak SMP kan.
Nah itu saking bertahannya pengen negeri, sampai ada yang kayak gitu nggak sekolah gimana? Sampai bahkan kemarin dinas pendidikan juga kaget juga denger anak SD gitu kan, di daerah Bantar Gebang itu, loh kok lu nggak sekolah? Udah lewat berapa lama orang pada masuk gitu kan? Iya. Ini baru ketahuan nih nggak sekolah nih bocah. Akhirnya dibantuin dinas pendidikan. Itu kayak gitu-gitu menurut abang gimana bang? Kayaknya maksa banget sampai anaknya nggak sekolah akhirnya gitu. Ya iya, ini kan makanya perlu ada apa ya, pemahaman juga. Kita juga mungkin guru-gurunya perlu mengedukasi juga yang seperti tadi saya nyatakan bahwa sekolah dimanapun juga sebenarnya baik, bagus. Yang tidak baik malah yang nggak sekolah, ya kan gitu. Ini kan generasi bangsa yang memang juga kita harus perhatikan ke depannya seperti apa. Nggak hanya di Bantar Gebang, pernah juga ada di wilayah dapil saya seperti itu. Jadi mereka merasa minder duluan. Gitu. Jadi perlu upaya yang serius dari pemerintah, dalam hal ini dinas pendidikan, untuk juga memberikan pemahaman ya kepada orang tua siswa dan siswanya. Gitu, mereka kan terframing bahwa SMP negeri ini tidak bayar. Untuk negeri nggak bayar. Iya. Kalau swasta, waduh. Iya, walaupun pemerintah udah bilang bahwa pemerintah udah melakukan subsidi, ya kan, dengan mengadakan MOU dengan pihak sekolah swasta, tapi tetap aja. Tetap ya. Pola pikirnya pengennya negeri aja ya. Betul, karena ya adalah mungkin rumor-rumor atau ini orang tua ya kan, kalau lagi kumpul, sekarang swasta sekarangnya negeri, ntar nggak bayar gratis, nanti kesana suka dimintain gitu. Nah itu memang ada beberapa yang menjadi isu-isu di situ. Seperti itu. Memang kalau untuk pendidikan sebetulnya kan nggak bisa milih kalau dari dini hari ya. Iya. Mau ambil keputusannya antara PKBM kah gitu kan, atau sanawiyah. Kalau sanawiyah gimana di? Ada juga, cuman juga yang kesana juga nggak begitu banyak. Yang negeri? Iya. Oh, ya kan kalau dari Kementerian Agama itu. Iya. Kalau itu kan berhubungannya dengan Kemenak. Siap. Untuk untuk sanawiyah. Nah untuk pendidikan di Kota Bekasi ini menurut abang butuh apa gitu? Gebrakan dari pemerintah dan ya anggaran kan kita cukup tinggi untuk sekolah kita nih. Sekolah-sekolah yang ada di Kota Bekasi ya, khususnya SMP dan SD. Jadi juga harus ada perhatian lebih. Saya masih menemukan beberapa sekolah itu kondisinya gedungnya masih kurang bagus lah gitu. Terus juga ada juga meblernya, meja-mejanya, kursinya juga masih belum rata. Walaupun kita juga sudah menganggarkan kan untuk mebler, tapi nggak semuanya juga dapat gitu. Jadi dari juga kondisi sekolah seperti itu ya, masalah kebersihan ruangannya, terus juga toiletnya mungkin. Ini kan perlu juga anggaran yang cukup gitu. Jadi kalau menurut saya anggaran-anggaran yang ada ya untuk perbaikan itulah, selain buat hal-hal yang teknis dari mereka. Bisa untuk fokus di sekolahan. Nah kalau untuk sekolah emang standarnya tuh per kelurahan berapa sekolah negeri bang? Kalau saya lihat tuh nggak ini ya. Kalau untuk sekolah SD, yang idealnya gitu ya kalau maunya saya sih kalau SMP kalau bisa per kelurahan ada. Per kelurahan satu. Iya. Ya? Itu aman ya. Iya. Karena memang bicara zona ya. Iya. Zonasi itu. Iya. Karena sistem ini kan masih seperti ini. Iya. Kita nggak bisa merubah. Iya. Yang bisa merubah ya pusat. Siap. Iya, kalau zonasi tapi beda kelurahan pasti udah nggak masuk tuh. Iya, betul. Prestasi pun juga ya harus. Ya karena ada jarak kan. Iya. Sekian kilometer gitu. Selain persoalan sekolah yang kurang nih ya, kalau menurut pantauan abang juga
apa persoalan di internal sekolah itu, Bang? Kalau persoalan di internal tuh sebenarnya banyak juga ya. Gini, guru-guru, contoh. Sekolah-sekolah ini kan di kita ini, kayak guru-guru pengajarnya itu, kalau di level ASN-nya kan, atau pegawai negerinya ini kan nggak banyak. Yang lain tenaga bantuan, honorer, TKK. Apalagi di kita kan TKK juga lagi sedang ramai kan. Iya, kondisi apa namanya mereka apakah masih dipekerjakan atau tidak. Nah ini kondisi ini yang menjadi juga para guru nggak konsen. Itu padahal hampir 90% itu di internal sekolah guru-guru itu ya tenaga-tenaga honorer. Sampai wali kelas pun honorer ya? Iya. Iya. Nah ini kan sangat miris buat Apalagi kita. takutnya nih saking nggak konsennya, guru agama ngajarin bahasa Inggris. Nah itu yang jadi Saking nggak terjadi konsen. di lapangan. Iya. Harusnya yang udah memang backgroundnya agama ya Iya. udah. Ini kadang-kadang ada seperti itu. Jadi aturannya ya. Iya, nah itu harus ada evaluasi mendalam dari Plottingan lah, ibarat dinas plottingan pendidikan. ya. Iya. Betul. Jadi di dinas pendidikan harus evaluasi di situ. Iya. Emang kalau kita korek masalah-masalah pasti banyak. Betul, banyak. Apa kita nggak perlu sekolah aja semua? Jangan. 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 Nah kalau emang warga untuk sekitar mana Pondok Melati, terus mana lagi Bang? Dapilnya? Jati Asih dan Jati Sampurna. Kalau bingung tentang pendidikan boleh kontak aja. Anggota dewan, wakil rakyat nih. Ini insya Allah bisa ngebantu, bener ya Bang ya? Ya, Kalau ibaratnya ada diskusi-diskusi gitu kan bisa solusi ya? iya, ya insya Allah selama kita masih bisa bantu untuk mencari jalan keluarnya, ya kita bantu. Siap. Seperti itu. Siap. Oke, mungkin Abang mau ngasih pesan atau himbauan kepada Dinas Pendidikan soal pendidikan ini, Bang. Ya, saya berharap pemerintah Kota Bekasi, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Bekasi, untuk evaluasi menyeluruh karena masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki, kualitas pendidikannya, terus infrastruktur bangunan sekolahnya maupun guru-guru. Yang memprihatinkan kita saat ini akan adanya pengurangan tenaga kerja itu nanti harus kita pikirkan siapa nanti yang mengajar itu. Kan paling banyak tadi kita udah sampaikan bahwa yang ada itu ada guru-guru TKK dan honorer. Nah itu ini harus kita pikirkan secara mendalam karena juga guru ini kan garda terdepan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah. Ya saya berharap ini menjadi evaluasi kita untuk kita dalami, dan juga sarana prasarananya juga harus diperhatikan juga. Karena juga anggaran Dinas Pendidikan ini cukup tinggi di kita, jadi saya harap itu bisa dijalankan secara maksimal. Oke, siap. Oke, kulikan hari ini tentang pendidikan, ini khususnya kan wilayah Pondok Melati, Jati Sampurna ya. Namun ini persoalan-persoalan memang bisa menyeluruh di seluruh Kota Bekasi, bisa jadi sama persoalannya. Tadi kita bahas pendidikan, kita coba agak santai dikit nih Bang. Jadi anggota dewan susah nggak Bang? Nah, ini kita bicara lebih santai nih sekarang. Oh. Jadi anggota dewan tuh, jadi kan penasaran orang nih ya. Iya. Ngapain sih lu jadi anggota dewan gitu kan? Terus apa aja sih kerjaannya gitu kan? Iya. Terus emang nggak ribet gitu? Susah nggak sih gitu? Iya, kalau bicara anggota dewan itu kan, kalau saya pribadi adalah pengabdian kepada bangsa dan negara, Ya. khususnya kepada masyarakat yang ada di wilayah kita. Dibilang susah atau tidak,
Ya memang kendala masalah itu banyak yang harus kita bantu dan selesaikan. Tapi kalau kita bisa memahami suatu masalah di tempat-tempat tersebut, ya insya Allah kita bisa atasi itu semua. Kalau bagi saya ini adalah pengabdian kepada masyarakat. Memahami suatu masalah, bisa nyelesain ya. Iya. Kalau nggak paham ya kan susah juga ya. Iya, ya jelas. Kalau kita nggak memahami masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat, apa yang kita bisa bantu? Ya begitu. Jadi fungsi dari kita melakukan pengawasan, juga pembuatan undang-undang atau perda, atau juga fungsi anggaran, ya kan, di mana di wilayah lain misalnya memang perlu ada bantuan anggaran ya terkait masalah tadi, pendidikan, kesehatan atau infrastruktur, dan itu menjadi perjuangan kita, perjuangan saya. Buat saya itu ini adalah tantangan. Selama juga di suatu wilayah ada ketidakadilan atau tingkat ekonominya di situ masih tidak baik, ya kita berupaya untuk membantu masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Tapi seru ya intinya ya. Ya seru aja kalau kita yang sudah berkecimpung di dunia politik, ya kita riang gembira aja. Kalau saya pribadi kalau sudah membantu masyarakat itu ada kepuasan tersendiri. Dan itulah yang menjadi hikmah dan amal buat kita. Siap. Ini kan menjelang tahun pemilu nih Bang. Kasih tips deh Bang, singkat aja. Untuk caleg-caleg yang muda-muda nih. Tipsnya apa sih? Lo nyalonin anggota dewan tuh jangan cuman apa gitu kan. Jangan cuma ikut-ikutan, cuman gitu misalnya. Ya kita disebutnya tips atau pesan ya? Pesan. Ya pesan ya buat calon-calon anggota dewan yang pemilih yang muda-muda ini, bahwa menjadi anggota dewan itu tidak gampang dan itu butuh perjuangan yang berat dan harus bisa kita perjuangkan. Seperti itu. Jadi anggota dewan itu bukan karena jabatan atau gengsi, tapi pengabdian kepada masyarakat. Selama masyarakat itu butuh bantuan kita harus bantu. Bantuan itu kan nggak bisa kita nilai dengan nilai rupiah, tapi bagaimana pembangunan di wilayah kita itu bisa kita bantu dan kita juga jalankan agar pembangunan di wilayah itu bisa merata. Dan juga masyarakat itu sudah memberikan pajaknya kepada daerah, ya harus kembali lagi ke masyarakat itu sendiri. Oke, siap. Itulah yang diinginkan oleh masyarakat. Siap. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk para caleg baru itu pesannya. Jadi yang penting pengabdian, intinya pengabdian. Pahamin dan buka wawasan lah. Pengabdian itu apa gitu kan? Bisa kita buka wawasan sendiri. Terima kasih. Pendidikan mudah-mudahan lebih baik selanjutnya di Kota Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.